Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Rasulullah menyebutnya syahid yang berjalan di muka bumi. Mari kita susuri kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini. Thalhah lahir dari keluarga kaya. Ayahnya bernama Abdullah, salah seorang pemuka Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi di Mekah. Ibunya bernama Sya'bah binti Abdullah bin Wahab. Wahab adalah tokoh yang tersohor karena kedermawanannya. Dari ayah dan ibunya, Thalhah belajar sifat terpuji dan akhlak mulia. Ia pun tumbuh cerdas dan suka berkelana. Sebagai putra asli Makkah, ia hafal seluruh bukit dan lembah. Setiap tanah ia jelajah, bahkan berpindah-pindah saat berlatih tombak dan memanah. Thalhah juga mewarisi kepiawaian bisnis keluarganya. Ia yang suka berkelana sejak masa muda telah berdagang ke mancanegara. Syam menjadi negara tujuan utamanya. Pemuda yang jujur dan berperangai lembut, itu pun kemudian menikahi Hamnah binti Jahsy, saudara Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Di tengah kesibukannya berbisnis, ada yang menggelayut dalam pikiran Thalhah. Kehidupan Makkah yang keras tampak semakin gelap dengan kezaliman dari penguasa dan orang-orang kaya yang serakah. Bahkan di dalam dunia perdagangan pun tampak berbagai kerusakan, kecuali sedikit seperti Abu Bakar dan Utsman, yang keduanya menjadi kolega bisnisnya. Dalam kondisi seperti itu, muncullah seberkas cahaya terang. Harapan besar terucap dari lisan Abu Bakar. Saat pedagang jujur itu mengatakan Nabi terakhir telah datang. Rasulullah telah menerima wahyu pertama, mengajarkan agama yang menyelamatkan umat manusia. Mendengar bahwa Nabi terakhir itu tidak lain adalah Muhammad SAW, Thalhah bin Ubaidillah langsung menyambutnya. Bagaimana tidak? Muhammad adalah orang yang paling jujur dan terpercaya, sehingga penduduk Makkah bersepakat memberikan gelar Al-Amin kepadanya. Apalagi Abu Bakar juga berdagang paling jujur yang dikenal sepanjang pengalaman bisnisnya. Tidak mungkin keduanya, orang paling jujur di dunia ini, sepakat berdusta. Thalhah bergegas menghadap Rasulullah SAW. Jiwanya dipenuhi kerinduan. Dengan hati bergetar, dia pun mengucap kalimat syahadat. Jadilah Thalhah seorang muslim. Bahkan asyabikunal awalun, ia termasuk 10 orang pertama yang masuk Islam. Ia termasuk 5 orang pertama hasil rekrutmen Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Meskipun termasuk orang terpandang dan memiliki banyak kekayaan, saat pemuka Quraisy tahu Thalhah masuk Islam, ia juga menjadi tak luput dari penyiksaan. Namun Allah segera menolongnya keluar dengan cepat dari ujian dakwah itu. Saat sebagian besar hijrah ke Habasyah, Thalhah tidak ikut serta. Namun ketika terbuka wilayah Islam di Madinah dan Rasulullah memerintahkan hijrah, ia berangkat meninggalkan Makkah, melepaskan diri dari lingkungan yang masih berusaha menyakiti para pengemban dakwah. Suatu hari Rasulullah SAW pergi ke Bukit Hira bersama sejumlah sahabat. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba bukit itu berguncang. Lalu Rasulullah SAW menenangkan, "Wahai Hira, tenanglah,
karena yang berdiri di atasmu adalah seorang nabi, as-siddiq, dan para syuhada. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim ini mengisyaratkan kelak Tolha akan syahid. Semua sahabat di situ kecuali Abu Bakar akan gugur di medan perang. Mendengar nubuat itu, Tolha tidak kemudian takut lantas menghindari perang. Ia justru sangat bersemangat saat ada seruan jihad fisabilillah, sebab ia ingin mendapatkan janji syahid fisabilillah. Saat perang Badar, ia tidak memiliki kesempatan sebab ketika itu ia sedang berdagang di Syam. Maka kesempatan besar datang pada saat perang Uhud. Ia senantiasa menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih setelah pasukan pemanah melakukan kesalahan fatal dengan turun dari atas bukit, mereka menyangka perang telah usai dan tak mau tertinggal mengumpulkan ghanimah. Saat itulah Khalid bin Walid yang tadinya masih mengintai segera menggerakkan pasukan berkuda yang ia pimpin, mengambil gerakan memutar yang semula terhalang pasukan pemanah di atas bukit. Pasukan Quraisy yang tadinya kocar-kacir melarikan diri, kini kembali ke medan perang. Setelah tahu pasukan berkuda Khalid berhasil mendobrak pertahanan kaum muslimin dan bendera Quraisy kembali berkibar. Kaum muslimin yang semula memenangkan perang, kini terkepung dari depan dan belakang. Banyak yang gugur syahid di perang itu, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Pasukan musyrikin Mekah mengincar Rasulullah. Sejumlah prajurit bergerak ke arah beliau yang waktu itu dilindungi 9 sahabat, 7 dari Ansor dan 2 dari Muhajirin. Siapa yang menghalau mereka dari kita, maka baginya surga. Mendengar sabda Rasulullah, Tolha segera mengajukan diri. Saya ya Rasulullah. Namun Rasulullah mencegahnya, tetaplah di sisiku. Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor. Ya, majulah. Sahabat Ansor itu menghadang serbuan musyrikin Mekah hingga akhirnya syahid. Siapa yang menghalau mereka dari kita, baginya bersamaku di surga. Mendengar sabda Rasulullah, Tolha kembali mengajukan diri. Saya ya Rasulullah. Namun Rasulullah mencegahnya, tetaplah di sisiku. Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor lainnya. Ya, majulah. Sahabat Ansor itu bertempur sekuat tenaga menghadang serbuan musyrikin Makkah hingga akhirnya syahid. Tolha selalu mengajukan diri saat Rasulullah bertanya siapa yang siap menghalau musuh. Namun Rasulullah selalu mencegahnya. Ia baru dapat izin ketika tersisa hanya dirinya bersama Rasulullah. Dengan segenap kekuatannya, Tolha menghadang musuh. Luka demi luka ia dapatkan. Sabetan pedang dan hujaman tombak berbekas di badannya, hingga sebuah sabetan pedang membuat jari-jarinya putus. Adu! Spontan Tolha mengadu saat jari-jari tangannya terpotong. Seandainya engkau mengucap bismillah, niscaya malaikat akan datang untuk mengangkatmu, sabda Rasulullah seperti diriwayatkan Imam Tabrani. Kendati jari-jarinya putus, Tolha tetap berjuang sehingga Allah memberikan pertolongan. Ia membopong tubuh Rasulullah sambil bergerak mundur, hingga Rasulullah pun selamat. Lalu kafir Quraisy menarik pasukan. Seusai perang Uhud, diketahui ada 24 titik luka berbekas di badan Tolha. Yang paling mencolok adalah jari telunjuk dan jari tengahnya yang tidak lagi utuh.
Siapa yang ingin melihat Syahid berjalan di muka bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah, sabda Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Thalhah berhak mendapatkan surga setelah apa yang dilakukannya terhadap Rasulullah. Sabda beliau dalam hadis sahih lainnya riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah sendiri juga mengalami luka di wajah. Gigi gerhamnya beliau pecah. Thalhah dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Di perang Uhud saat Rasulullah hendak naik ke batu yang tinggi, Thalhah bergegas membungkuk sebagai tumpuan. Sebenarnya kaki Thalhah agak pincang, namun saat membopong Rasulullah di perang itu, ia berusaha sekuat tenaga agar jalannya tegap. Dan ajaibnya, setelah itu kakinya sembuh, ia bisa berjalan tegap selamanya. Thalhah juga selalu husnuzon dan membela sahabat Nabi. Pernah seorang laki-laki mendatangi Thalhah. Ia meragukan kebanyakan hadis yang Abu Hurairah riwayatkan, padahal hanya beberapa tahun menjumpai beliau. Bagaimana mungkin orang Yaman ini lebih mengetahui hadis Nabi daripada kalian? Sungguh kami mendengar apa yang tidak pernah kami dengar dari kalian. Aku sama sekali tidak meragukan apa yang Abu Hurairah dengan dari Rasulullah yang kami belum pernah mendengarnya, jawab Thalhah. Kami memiliki tempat tinggal dan bekerja, sehingga hanya bertemu Rasulullah pagi dan petang hari. Sedangkan Abu Hurairah, ia tidak memiliki rumah dan harta. Setiap hari berada di depan pintu rumah Rasulullah dan mengikuti kemanapun beliau pergi. Maka Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah apa yang kami tidak mendengarnya. Thalhah juga terkenal dengan kedermawanannya. Jabir bin Abdullah memberi kesaksian, aku pernah menemani Thalhah dan aku tidak pernah melihat seseorang yang memberi begitu banyak harta tanpa diminta selain dia. Sabda Rasulullah SAW selalu benar, pun sabda beliau untuk Thalhah. Bermula dari berangkatnya Thalhah keluar Mekah dengan tujuan mencari pembunuh Utsman bin Affan. Rupanya keberangkatan untuk mencari keadilan itu berubah menjadi perang Jamal. Ketika dua kubu kaum muslimin saling berhadapan, Thalhah menghindar sebab ia melihat Ammar bin Yasir ada di barisan Khalifah Ali. Thalhah teringat sabda Nabi ketika putra Sumayyah itu, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang melampaui batas. Juga sebuah petunjuk Rasulullah kepada sang pemegang rahasia Hudzaifah ibnu Yaman, bahwa nanti akan terjadi pertikaian antara kaum muslimin. Siapa yang harus kami ikuti saat itu? Tanya sahabat lain kepada Hudzaifah. Ikutilah Ibnu Sumayyah, sebab sampai matinya ia tidak pernah lepas dari kebenaran. Thalhah bin Ubaidillah kemudian meninggalkan dua golongan kaum muslimin yang bertikai itu. Namun saat meninggalkan medan pertempuran, sebuah panah mengenainya. Thalhah jatuh ke tanah, tapi ruhnya naik ke surga. Mendapati jasad Thalhah, Khalifah Ali turun dari tunggangannya. Ia menghapus debu dari wajah dan jenggot Thalhah. Ia mendoakan sahabat yang dijamin masuk surga itu. Seandainya aku meninggal 20 tahun sebelum peristiwa ini, kata Ali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.